Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Munato, SMSC, selaku dosen MSDM 2, yang telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan presentasi. Nah, anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Alfian Sapibul Khair, NPM 160, yang kedua Naufal Yusuf Afandi, NPM 182, dan yang ketiga Muhammad Khairul M, NPM 192, yang keempat David Trianto, NPM 200, dan yang kelima Putra Pratama Subiantoro, NPM 203, yang keenam Muhammad Fathur Rahim, NPM 208, yang ketujuh Ika Oktavia Rizky, NPM 219, yang kedelapan Muhammad Adam, NPM 220, dan yang terakhir Naura Nazihah, NPM 223. Nah, kami akan membahas isai tentang generasi milenial dan strategi pengelolaan sumber daya manusia era digital yang disusun oleh Ariwan K. Perdana, Yayasan Satu Nama Yogyakarta. Referensi dari isai di atas diambil dari Jurnal Studi Pemuda Volume 8 Nomor 1 Tahun 2019. Nah, yang selanjutnya isi dari isai. Beberapa tahun lalu, pemahaman orang terkait makna karir masih didominasi oleh pengertian tentang progresivitas jenjang jabatan di sebuah tempat kerja. Perspektif orang-orang pada saat itu menganggap seseorang sukses jika memiliki karir yang terus naik jabatannya di tempat kerja atau perusahaannya, hingga di top manajemen. Para fresh grad lebih mencari dan mengincar suatu perusahaan yang bisa mengakomodir kepentingan jenjang karir jabatan mereka, seperti promosi jabatan dan sejenisnya. Pola kerja pada saat itu dengan cara harus tatap muka dengan keseharian masuk kerja dari pagi sampai sore hari, dan loyalitas kepada employer hampir pasti menjadi sebuah obligasi. Perspektif dan pola semacam itu berubah perlahan seiring kemunculan teknologi dan informasi baru yang bernama internet, yang memanfaatkan sekat-sekat ruang fisik dalam berkomunikasi. Sehingga seseorang tidak lagi harus bertatap muka untuk berkomunikasi dan melaksanakan pekerjaan kesehariannya. Contohnya seperti rapat, promosi, pengumuman melalui online. Maka berdampak pada pemilihan dan pemahaman orang-orang tentang karir. Karena berbagai profesi baru mulai bermunculan yang tidak lagi berstandar pada pemikiran kita untuk bekerja harus bersama satu employer terus-menerus. Nah, profesi-profesi baru yang bermunculan independen seperti vlogger, desainer, programmer, resizer, filmmaker, dan content creator, bahkan sekarang mulai banyak bermunculan gamer yang banyak ditemui di kalangan anak muda generasi milenial. Dan sebagian memilih menjadi profesional mandiri atau pekerja lepas, freelancer. Karakter generasi milenial menjadi berbeda dengan generasi sebelumnya dalam memandang makna karir pekerjaan, yang menimbulkan konsekuensi-konsekuensi bagi perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia kelompok milenial sebagai angkatan kerja terbesar saat ini. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang generasi milenial dan pengembangan kapasitas diri. Teknologi komunikasi, informasi, dan media berhasil mengubah pandangan terhadap gaya hidup masyarakat, dan juga membuat perspektif karir pada generasi milenial. Dengan memanfaatkan penggunaan teknologi dan internet, mereka bisa dengan mudah untuk mengakses informasi dan dapat membuka peluang kerja secara virtual. Serta dengan tantangan kerja yang kreatif dan inovatif, diharapkan mampu untuk mewujudkan pengembangan kapasitas diri terhadap suatu keahlian tertentu dalam berkarir menggunakan teknologi digital. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya manusia di era digital.
Nah, perusahaan diuntungkan dengan kreativitas dan kemampuan untuk belajar yang dimiliki oleh generasi digital jika perusahaan dapat akomodir karakter dan kemampuan mereka. Hal yang bisa dilakukan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia milenial. Yang pertama, memberikan pekerjaan yang pas atau cocok dengan kompetensi dan potensi diri milenial. Yang kedua, memberikan peluang untuk membuka perspektif dan mempelajari pengetahuan baru dalam pekerjaannya lewat berbagai metode. Yang ketiga, memberikan ruang bagi produksi gagasan. Gagasan adalah elemen vital bagi milenial dan menjadi bagian dalam membangun kapasitas diri. Yang keempat, membangun budaya kerja yang humanis, karena generasi milenial adalah generasi yang peka dengan ketidakadilan dan ketimpangan. Dan yang terakhir, memberikan peluang peningkatan kapasitas diri, karena pengembangan kapasitas diri bagi milenial butuh dilakukan melalui sistem pengembangan kapasitas yang baik, serta mampu merangkul pembagian elemen manusia dan kompetensinya. Nah, kemampuan untuk mengelola SDM sesuai dengan perkembangan zaman adalah sesuatu yang mutlak, harus dimiliki oleh perusahaan yang visioner di era digital. Hal ini karena saat ini merupakan era di mana milenial sebagai generasi muda angkatan kerja yang memiliki perspektif terhadap makna karir pekerjaan yang berbeda dengan generasi sebelum-sebelumnya. Perusahaan dan divisi sumber daya manusia pada suatu perusahaan harus menunjukkan kapasitas dan kreativitas sebagai pengelola manusia yang luas dalam setiap aktivitas kerja. Perusahaan menunjukkan tujuan bersama. Berbagai wacana menyebutkan saat ini kita berada di pintu gerbang peradaban di masa digitalisasi akan semakin berpengaruh dalam kehidupan. Kesiapan sumber daya manusia yang adaptif dan antisipasi terhadap dampak di berbagai sektor tertentu menjadi hal-hal yang mesti direspon dan diantisipasi dengan bijak dan manusiawi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.